Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triwahyuningsih, biasa dipanggil dengan Ibu Yuni. Saya merupakan guru SMP Negeri 6 Ambarawa 1 Atap, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan VideoScribe. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menginstal VideoScribe. Kalau memang belum, maka kita bisa mencarinya di Google lalu mendownload dan menginstalnya. Jika kita sudah menginstal VideoScribe, maka di desktop akan muncul icon seperti ini. Si VideoScribe dengan mengeklik 2 kali pada icon VideoScribe, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita login dulu di VideoScribe dengan cara memasukkan email, kemudian juga password, kemudian kita login. Kalau memang belum punya account di sini sebelumnya, maka kita bisa membuat dengan mengklik create new account. Karena saya sudah punya, maka kita langsung login di sini. Nah, ini dia. Ini adalah akun saya karena saya sudah membuat beberapa video, maka ini tampil beberapa file yang sudah pernah saya buat di VideoScribe. Untuk membuat project baru, maka kita klik create a new scribe. Nah, setelah itu akan nampak tampilan seperti ini. Kemudian akan saya jelaskan satu persatu untuk fiturnya, mulai dari fitur panah ke arah kiri. Ini menunjukkan tombol untuk kembali ke halaman awal VideoScribe. Berikutnya saya jelaskan bagian-bagian fitur yang ada di bagian atas dari tampilan. Gambar semacam disket ini digunakan untuk menyimpan hasil proyek kita. Kemudian fitur ini digunakan untuk menambahkan gambar ke dalam kanvas, sedangkan yang disebut dengan kanvas adalah bagian di sini. Nah, ini disebut dengan kanvas. Kemudian icon ini, fitur yang ini untuk menambahkan teks, ini untuk menambahkan chart, kemudian ini untuk menambahkan atau merubah musik. Sedangkan gambar mic digunakan untuk merekam suara. Tombol ini digunakan untuk mengubah tekstur maupun warna kertas sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan gambar tangan digunakan untuk memilih animasi tangan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini tombol digunakan untuk mempreview, melihat hasil proyek kita dari awal. Sedangkan tombol yang paling kanan digunakan untuk mempublish atau merender hasil proyek kita menjadi berbentuk video. Berikutnya akan saya praktikkan tombol-tombol yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari tombol untuk menambahkan gambar, kita klik. Nah, di sini muncul gambar-gambar yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya di proyek-proyek saya sebelumnya. Ini sudah ada banyak sekali. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah saya ambil dari library. Nah, ini di base library ini kita harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini sudah mulai muncul. Ini sudah ada beberapa kelasnya masing-masing, ada rows, business icon dan sebagainya. Nah, saya di sini akan mengambil gambar icon, coba icon sosial media. Nah, ini gambar sosial media. Kembali karena tidak menemukan yang saya inginkan.
saya coba di sini sign. Nah, saya ambil misalkan di sini sparkle. Nah, ini adalah gambar yang tadi kita ambil dari base library. Kemudian setelah kita ambil gambar ini, kita bisa meletakkan di mana saja sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mau taruh di tepi, tinggal kita tarik kemana kita ingin meletakkannya. Agar tampilan yang ada di kanvas ini tidak bergerak, maka kita perlu mengunci dengan mengklik tombol kamera. Nah, ini untuk memastikan ketika kita nanti memasukkan objek yang lain, gambar yang sudah ada di sini tidak akan bergeser. Coba setelah ini kita masukkan teks. Nah, kita tulis di sini, mari belajar. Nah, untuk jenis tulisan kita bisa memilih berbagai font. Di sini disediakan, kita klik tombol F. Nah, ini adalah yang berwarna biru ini berarti font yang sudah pernah saya gunakan. Sedangkan sebenarnya ada banyak sekali font di sini. Kita bisa memilihnya. Coba karena butuh waktu untuk menginstalnya terlebih dahulu, maka saya di sini memilih yang sudah pernah saya gunakan. Nah, sebenarnya cukup mudah. Kalau kita memang sudah pernah menggunakan font-font itu, cukup kita klik plus dan minus di sini, maka akan bergeser dan muncul font-font yang sudah pernah kita gunakan. Sedangkan untuk warnanya sendiri, warna font bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Misalkan di sini saya menginginkan warna tua, nah, tinggal diklik saja. Nah, ini muncul. Setiap muncul objek baru pasti ada di posisi center atau pusatnya, tengah-tengah. Jadi kalau kita ingin menggesernya, tinggal kita geser saja. Untuk memperbesar, memperkecil, tinggal kita tarik juga. Nah, mari belajar. Mau saya taruh di sebelah atas. Kemudian biar tidak bergeser, saya juga set kamera. Nah, untuk melihat tampilannya, munculnya nanti, kita klik preview tombol ini. Ini karena di zoom pada bagian akhir. Kalau tidak ingin di zoom, maka tadi bisa kita ulangi. Nah, centang pada bagian zoom at end kita hilangkan. Coba kita ulangi lagi. Nah, terlihat perbedaan dengan tadi ketika diklik pada bagian zoom at end tadi. Seandainya kita ingin memasukkan chart atau grafik ke dalam project, kita klik tombol ini. Nah, kemudian kita bisa memilih jenisnya, bisa line, pie, atau bar. Kemudian ini labelnya bisa kita tulis, misalkan Juli, August, September. Kemudian untuk bagian bawah ini untuk menunjukkan nilainya, dipisahkan dengan angka 10, 12, 15. Maka kita bisa, nah, ini chartnya. Kemudian kalau ingin menampilkannya di halaman yang berbeda dengan halaman sebelumnya, di slide yang berbeda, maka tinggal kita tarik. Nah, kita tarik, muncul di halaman baru. Kemudian jika ingin tidak bergerak, kita klik set kamera lagi. Untuk memberikan background pada project kita, maka kita bisa memilih dari lagu-lagu yang sudah ada, atau bisa juga mengambil dari koleksi kita sendiri. Nah, akan kita ambil dari koleksi kita sendiri, atau bisa juga dari yang sudah disediakan di sini. Untuk mengulang background tersebut agar terus diputar sepanjang project kita, maka dicentang pada bagian loop. Kemudian untuk menambahkan rekaman suara,
Kita bisa juga merekam suara kita atau juga bisa mengambil dari kita sendiri. Kalau ingin merekam secara langsung maka tinggal diklik pada bagian record. Kemudian tombol paper ini digunakan untuk memilih atau mengganti tekstur. Nah, misalkan ingin diganti seperti ini dengan warna yang juga bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Nah, misalkan kita ganti demikian. Sedangkan tombol tangan digunakan untuk memilih animasi tangan. Akan saya pilih ini. Oke, kita coba. Kita pilih elemennya yang kita beri tadi. Nah, untuk mengatur properti elemen yang kita inginkan, kita klik pada elemen tersebut, kemudian akan nampak gambar mata ini digunakan untuk menyembunyikan atau menunjukkan elemen yang kita pilih. Nah, kemudian gambar ini untuk merubah elemen, misalkan di sini animasinya karena terlalu lama ingin kita persingkat menjadi 3 detik saja, kemudian tanpa pause, kemudian juga tanpa transisi. Kita coba, kita lihat bedanya. Ini untuk digunakan mempreview pada elemen yang kita pilih saja. Selain file bentuk JPEG, dalam video scribe kita juga bisa menggunakan file berupa GIF. Kita coba masukkan. Nah, ini adalah file yang berupa GIF. Kemudian kita set kamera biar tidak berubah posisi, kemudian bisa kita preview terlebih dahulu. Nah, itu tadi. Untuk kita atur by continuously, bisa kita lihat kembali. Nah, untuk memindah elemen kita bisa melakukan dengan cara klik kanan. Misalkan kita ingin ini berpindah tempat. Nah, ini nanti juga yang muncul terlebih dahulu juga yang elemen di paling yang letaknya paling depan. Oke, itu tadi. Begitu juga kalau ingin kita mengembalikan. Jadi tinggal diklik kanan saja mana yang mau dilakukan, mulai dari move back berarti pindah ke belakang, forward ke depan, move to start berarti paling awal, kemudian move to end paling akhir. Setelah semua yang kita inginkan sudah dimasukkan, maka kita bisa melihat keseluruhannya dengan mengklik tombol ini. Kemudian jangan lupa kita menyimpan, mengesave hasil proyek kita. Tutorial video scribe. Kita simpan terlebih dahulu. Setelah kita simpan, kita bisa mempublish atau merender ke dalam bentuk video file, kemudian bisa juga kita kirim ke YouTube kita atau ke Facebook kita, atau bisa juga kita ubah menjadi bentuk PowerPoint. Jadi nanti setelah kita ubah ke bentuk PowerPoint, baru kita ekspor dari PowerPoint menjadi bentuk video. Tentu saja masih banyak hal yang bisa kita pelajari secara mandiri untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan video scribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.